bago pa man daw si Mang Erenyo, naging usap-usapan na ang pagkawala ng isang lalaki. Sadyang wala talaga napupunta doon kay marami daw lumalabas. Ayon sa mga kwento, minsan nang nagpakita ang kakaibang nilalang sa lugar na iyon. Hai good mood! Di videoku kali ini, aku akan ngajak kalian buat diskusi tentang makhluk mitologi asal Filipina lagi nih. Nah, sebelumnya, aku udah pernah ngejelasin tuh tentang makhluk mitologi Filipina, yaitu aswang. Kalian bisa lihat di video ini yang judulnya Siapa Sebenarnya Keluarga Aswang atau Aswang Family. Nah, aku juga udah ngebahas tuh, bahwa ya ternyata aswang itu bukan hantu. Jadi kalian bisa cek di videoku yang ini. Jadi sebelum kalian nonton video ini, kalian boleh nonton 2 video yang udah aku buat sebelumnya, oke? Nah, di video kali ini, aku akan membawakan 3 makhluk mitologi Filipina yang benar-benar ditakuti oleh warga Filipina. Apa aja makhluknya dan kenapa makhluk ini bisa ada? Langsung aja kita ke videonya. Ntar dulu. Oh no. Mindahin si Pikachu. Kamu diam di sini aja ya. Kayaknya lebih asik. Oke. Makhluk mitologi pertama adalah Matrucholan Luzon. Nah, makhluk ini merupakan makhluk mitologi dan cerita rakyat Filipina. Ini adalah kutukan bagi wanita dan juga bayi. Jadi, ini adalah sejenis hantu yang memakan janin di dalam rahim ibunya. Kira-kira perwujudan dari makhluk ini, dia itu punya kulit hitam pekat dan mata yang lebih besar daripada mata pria dewasa. Jadi kayak matanya melotot gitu ya, besar. Nah, diyakini bahwa makhluk ini akan menghamili wanita perawan. Jadi hati-hati nih buat wanita yang masih perawan. Di tengah malam, saat semua orang sedang tidur, makhluk ini akan menyelinap ke kamar seorang wanita perawan dan menghamilinya. Wanita yang dihamili itu nggak akan bisa ngelihat wujud dari si makhluk ini. Karena memang ya dia kan sejenis makhluk halus gitu ya. Jadi ya kalian nggak akan merasa mungkin kalau lagi diajak berhubungan suami istri sama si makhluk ini. Selain dia mengincar wanita perawan untuk dihamili, banyak juga yang mengatakan bahwa makhluk ini mengincar istri yang sedang hamil. Jadi nggak cuman wanita perawan aja, tapi wanita yang sedang hamil yang udah ada suaminya pun bisa diincar. Tapi bedanya adalah kalau wanita perawan itu akan kayak dibuahi memang dari awal gitu loh, memang gara-gara si makhluk ini wanita tersebut hamil, dan nantinya makhluk ini akan datang lagi ke wanita yang hamil tersebut saat wanita ini sudah mau melahirkan untuk memakan janin atau bahkan si ibunya juga. Tapi kalau yang wanita yang hamil tapi sudah punya suami, ini biasanya akan diincar di hari-hari mau melahirkan. Jadi nggak dari awal si ibu ini hamil diincarnya, tapi benar-benar di akhir-akhir sudah mau melahirkan. Konon katanya ada cara sih memang untuk menghindari supaya si makhluk ini nggak mencuri janin atau memakan janin dan juga tidak melukai ibunya. Nah, beberapa orang mengatakan kalau misalnya nih ya wanita hamil yang sudah punya suami, itu suaminya tuh bisa mengayunkan kayak pisau kupu-kupu atau disebut balisong, pisau kupu-kupu di atas perut istrinya saat istri itu sedang melahirkan, karena posisi makhluk ini tuh akan berada di atas si wanita tersebut dan mengambil janin bahkan nyawa sang ibu. Tapi kalau misalnya untuk wanita perawan tuh agak susah sih, karena kan kadang kayak wanita yang belum nikah terus ditauin perutnya besar apalagi hamil, itu dia pasti kan dapat sanksi sosial gitu lah kan. Jadi ini agak susah karena
mungkin ya orang-orang di sana itu udah tahu, oh mungkin aja ini makhluk matruculan luzon yang punya kerjaan. Jadi siapa tahu mungkin ayahnya atau kakaknya atau saudara yang lainnya nanti pas si perempuan yang melahirkan harus ada di atas si wanita ini. Cuman aku masih kurang jelas sih ya, karena masih sedikit yang ngejelasin di artikel. Sebenarnya kalau si wanita perawan yang dihamili, ya ini kan bukan bukan bayi asli dong ya, karena kan yang menghamili itu bukan manusia, bukan makhluk fisik gitu loh, ini makhluk halus. Gimana nih? Mungkin ada kalian yang tahu, atau mungkin ada warga Filipina yang bisa ngejelasin seperti apa nih kalau misalnya wanita perawan yang dihamili sama makhluk ini. Apakah memang nanti lahirannya itu bisa melahirkan, atau memang udah ini pasti akan diambil bayinya sama si makhluk matruculan luzon ini. Gimana? Bisa diskusi di kolom komentar ya. Kita lanjut ke makhluk berikutnya. Kapre. Dalam mitologi Filipina, kapre ini dapat digambarkan berwujud raksasa pohon. Nah, wujud makhluk ini memiliki tinggi sekitar 7-9 kaki atau 2,1-2,7 meter. Berwarna gelap, berbulu, dan berotot. Kapre juga dikatakan memiliki bau badan yang sangat menyengat dan duduk di atas pohon sambil merokok. Sering terlihat si kapre ini menunggu orang saat mereka berjalan melalui jalan setapak. Itu membuat takut anak-anak kadang. Karena si kapre ini kan munculnya biasanya ya maghrib lah ya, antara dari sore menjelang malam gitu. Di sini biasanya si kapre itu akan menakut-nakuti anak-anak yang sedang bermain di malam hari. Jadi ya biar anak-anak itu mau masuk rumah dan gak main lagi di malam hari. Jika kalian ya terjebak di suatu tempat dan kalian terus berputar-putar di tempat tersebut, maka kalian akan dikatakan sedang dipermainkan oleh si kapre. Untuk melepaskan diri dari kendali si kapre, kalian harus melepaskan pakaian kalian dan memakainya terbalik. Jadi jahitannya yang di dalam itu harus ada di luar. Nah, itu sih katanya kalau mau terhindar dari kendalinya si kapre ini. Istilah bahasa kapre itu berasal dari Arab, yaitu kafir, dan juga Spanyol, kafre. Istilah ini kemudian dibawa ke Filipina oleh orang Spanyol yang sebelumnya pernah berhubungan dengan bangsa Moor. Mereka menggunakannya untuk menggambarkan kelompok etnis asli Negrito dengan kulit gelap dan ciri-ciri yang mirip dengan Afrika hitam. Jadi di sini mungkin orang zaman dulu yang memiliki ciri-ciri badan berotot, lalu kulitnya agak gelap, itu disebut dengan kapre. Jadi tapi seiring berjalannya waktu, semakin modern, kapre itu jadi luas artinya. Jadi juga ke makhluk halus. Tapi nih good mood ya, kapre itu belum tentu jahat seperti menanggalan yang ada di Filipina dan juga Malaysia. Kapre ini dia punya dua kepribadian gitu, dia bisa jahat dan juga dia bisa baik. Nah, dia tuh bisa baik ke orang kalau dia memang menginginkannya. Misalnya nih, kapre itu emang pengen berteman sama kita, mungkin kita dilihat ramah atau ya berbuat baik gitu, kapre pengen berteman sama kita, maka dia itu akan kayak menjatuhkan sesuatu. Kalau kita mengambil benda itu, maka kita bisa melihat wujud kapre. Dan kapre kalau emang suka dengan kita dalam tanda dia mau berteman, maka kita tuh akan dibantu sama dia, kita akan kayak dijauhi lah sama hal-hal jahat. Nah kebalikannya nih, kalau misalnya kapre itu ngelihat mungkin sikap kita itu arogan, atau mungkin mereka emang gak suka sama kepribadian kita, ya kita bisa dijalin sama kapre. Bisa disesatkan, atau bahkan dilukai gitu. Jadi ya tergantung nih sekarang seperti apa kapre melihat kita. Beberapa orang mengatakan bahwa kapre juga suka mengawasi hewan-hewan ternak milik masyarakat. Jadi dia itu akan mengintai di atas pohon nih. Di atas pohon dia akan melihat seperti apa si peternak ini memperlakukan ternaknya. Dia akan mempelajari, dia akan menganalisa lah seperti apa. Dia cuma ngawasin doang, dia suka mungkin ya ngelihat orang tersebut melakukan hal itu. Tapi kalau misalnya nih ya, kita mengganggu si kapre, atau mungkin pas si kapre itu lagi mengawasin kita, dia akan menimbulkan suara-suara kayak ribut di dedaunan atau di semak-semak, terus kita ngerasa terganggu nih ya, si peternak merasa terganggu, terus kita kayak melemparkan batu gitu kan kadang, atau berbuat nggak bener gitu, ya kapre akan marah dan mungkin ada hal berbahaya yang akan terjadi dengan kalian, para peternak dan juga ternak kalian sendiri. Kekuatan yang paling terkenal dari si kapre ini adalah bisa membingungkan seseorang.
Jadi, Capri juga dikatakan bisa mengerjai seseorang, sering membuat para pelancong menjadi bingung dan tersesat di pegunungan atau di hutan. Mereka juga diyakini memiliki kemampuan untuk membingungkan orang bahkan di lingkungan yang mereka kenal atau yang udah familiar. Misalnya nih, ada seorang yang mungkin lupa bahwa dirinya berada di kebun atau di rumahnya sendiri. Dan juga ya siapa tahu itu adalah si Capri. Saya kalian lagi di taman, bahkan lagi di dapur rumah kalian, tiba-tiba Capri lagi ngejailin kalian, ya kalian bisa bingung. Kalian seperti seakan-akan nggak kenal tempat itu dan berputar-putar di sana aja. Ya, seperti yang tadi aku bilang, kalau kalian mau lepas dari permainannya si Capri, kalian tuh harus membuka dan langsung membalik baju kalian supaya yang di dalam itu ada di luar. Tanda-tanda kalau Capri itu ada di sekitar kalian, itu mulai dari kalian bisa mendengar suara gemerisik di pohon atau di semak-semak, lalu kayak ada angin yang meniup pohon tersebut, tapi ya sebenarnya nggak ada angin gitu, cuman seperti tertiup angin dahan pohonnya. Lalu kalian akan mendengar tawa yang keras yang datang dari balik pohon atau balik semak-semak itu. Kalian juga akan kayak melihat asap dari atas pohon, lalu melihat mata besar berapi-api pada malam hari dari pohon, serta benar-benar melihat Capri berjalan di kawasan hutan. Dipercaya bahwa kunang-kunang yang melimpah di area kayu itu adalah bara api dari pipa baja si Capri yang menyala. Jadi biasanya kan kunang-kunang itu sekarang nih ya, zaman sekarang mungkin kunang-kunang itu dilihatnya satu atau dua lah, yang nggak sebanyak itu. Tapi kalau misalnya kalian lihat di dahan pohon itu ada kunang-kunang yang kayak bergerombol, ya siapa tahu itu adalah si Capri yang ada di pohon kalian lagi duduk sambil mengisap cerutunya. Dalam beberapa versi ada yang mengatakan bahwa Capri ini memiliki batu berwarna putih. Ya, batu berwarna putih yang ajaib. Jadi batunya itu seukuran ya lebih kecil dari telur puyuh lah. Jadi kalau ada manusia yang menemukan batu tersebut di jalanan, jadi kalian mengambil itu, ya kalian bisa meminta sesuatu ke Capri. Otomatis kalian bisa melihat Capri dan permintaan kalian akan dikabulkan oleh si Capri ini karena sudah menemukan batu putih tersebut. Capri itu suka diam di pohon-pohon besar seperti pohon akasia, bambu, lalu pohon mangga, dan juga pohon beringin. Nah, pohon beringin di Filipina itu disebut dengan balete. Jadi di pohon balete dia mungkin akan di dahan-dahannya gitu ya, diam duduk. Capri dikatakan memakai pakaian asli Filipina Utara yang dikenal sebagai bahak. Dan menurut beberapa orang, sering memakai ikat pinggang, di mana ikat pinggang inilah yang membuat si Capri tidak bisa dilihat oleh manusia. Gimana menurut kalian? Mungkin siapa tahu kalian pernah melihat wujud makhluk seperti ini? Bisa diskusi kolom komentar ya. Kalau di Indonesia mirip kayak makhluk apa ya kira-kira? Bata, Wala yan. Hindi ka na, madilim na. teka. Hanapin natin. Anuang Tianak itu adalah makhluk berwujud bayi. Ya bayi, siapa sih yang gak suka ngeliat bayi imut, lucu, dan juga menggemaskan? Tapi gimana jadinya kalau kalian itu melihat bayi yang nantinya bisa berubah menjadi monster yang bisa menyerang kalian? Tianak atau Tianak itu adalah salah satu mitologi Filipina yang berwujud bayi, dan bayinya ini suka menangis di malam hari. Walaupun makhluk ini juga beberapa kali berubah wujud menjadi bukan bayi, tapi wujud yang paling sering diperlihatkan adalah wujud bayi yang sedang menangis di hutan untuk menarik perhatian orang yang sedang lengah di perjalanan. Jadi nantinya kalau orang yang lengah ini ya, pejalan kaki atau orang yang naik kendaraan, lengah karena kasihan mendengar suara tangisan dari bayi di kegelapan hutan atau semak-semak, maka si pejalan kaki ini pasti akan mendatangi lokasi tangisan bayi itu kan. Nah, kalau si pejalan kaki ini sudah mengambil bayi tersebut, maka nantinya si Tianak ini akan berubah menjadi wujud aslinya dan menyerang korbannya, menyerang pejalan kaki itu. Nah, disinilah kadang kita harus waspada kalau mendengar suara-suara bayi atau suara aneh di perjalanan, di saat kita naik kendaraan atau lagi jalan kaki.
Nah, si makhluk ini juga suka menyerang anak kecil. Dia suka menculik anak kecil, dan juga dia itu suka ngejailin orang-orang yang jalan kaki di malam hari. Ya, sama seperti makhluk yang tadi, Capre tadi, dia juga suka membuat bingung para pejalan kaki di malam hari. Ada beberapa cerita tentang bagaimana Tianak muncul. Orang Mandaya di Mindanao mengklaim bahwa Tianak adalah roh seorang anak yang ibunya meninggal sebelum melahirkan. Ini menyebabkan lahir di tanah disebutnya, sehingga memperoleh kondisi saat itu, kondisi menjadi Tianak itu. Makhluk gaib serupa dalam cerita rakyat Melayu sama seperti Pontianak namanya, sama-sama berwujud bayi yang suka menyerang manusia. Pada abad ke-16 saat penjajah Spanyol ada di Filipina, mitos Tianak diintegrasikan ke dalam Katolik. Tianak dalam versi Katolik diduga merupakan jiwa bayi yang meninggal sebelum dibaptis. Tapi semakin modern di Filipina, definisi Tianak itu meluas ke bayi yang diaborsi. Bayi yang tidak diinginkan terus diaborsi, jadi arwahnya itu nggak terima terus mencari orang yang telah menghilangkan nyawa bayi tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa Tianak ini adalah makhluk yang meninggal dan dia tuh nggak bisa nggak bisa ke akhirat dan masih tetap di bumi karena nggak memiliki nama. Jadi dia akan selalu mencari orang dan menghantui orang-orang agar dia bisa diberikan nama. Ya mungkin karena dia nggak punya nama, jadi dia nggak bisa diterima di akhirat, dan ya di bumi pun karena dia tidak memiliki badan kasar, jadi dia bergentayangan gitu loh arwahnya. Ada beberapa cara nih untuk menghindari si makhluk Tianak ini kalau kalian berjalan di malam hari. Ada yang mengatakan bahwa kalian bisa membawa rosario, dan bahkan kalian bisa membawa bawang putih di genggaman atau di kantong kalian agar tidak dicari atau dihantui oleh Tianak. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau kalian sudah bertemu dengan makhluk ini, kalian bisa memberikan nama ke makhluk ini agar dia itu nggak gentayangan lagi dan bisa ke akhirat untuk menebus apapun kesalahannya. Jadi ya dia tuh mungkin menghantui, selain ya mencari korban untuk mencari korban, selain dia itu melukai orang-orang yang telah menghilangkan nyawanya, dia tuh juga mencari orang-orang yang mau memberikan dia nama agar dia bisa pergi dari bumi dan ke akhirat. Ya udah, dia nggak mengganggu orang-orang lagi. Gimana menurut kalian? Kalau di Indonesia mungkin mirip sama apa? Kalian bisa diskusi di kolom komentar ya. Nah, good mood, gimana menurut kalian tentang makhluk mitologi asal Filipina kali ini? Masih banyak banget sih makhluk-makhluk mitologi di Filipina. Next video akan aku bahas lagi yang lebih seru dan lebih menegangkan. Oke? Terima kasih telah menonton videoku kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Oh iya. Dadah!